Halo semuanya, jadi nama saya Todan Jessica Santana, NIM 120218424. Saya akan menjelaskan tentang modul 8, transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Nah, apa sih yang dibahas di modul ini? Jadi yang pertama, untuk menjelaskan tujuan dan elemen dari model desain, lalu mengidentifikasi elemen-elemen penting yang ada dari diagram komunikasi, lalu membuat diagram komunikasi dari model desain. Selanjutnya, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram sequence dan membuat diagram sequence yang dasarnya dari model desain. Nah, yang pertama, apa sih model desain itu? Model desain itu adalah model yang dibuat dari model kebutuhan. Dia itu menggunakan FRS-nya, requirement-nya. Model desain digabungkan dengan model arsitektur yang akan nantinya menghasilkan sebuah model solusi. Nah, diagram interaksi itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah diagram sequence, yang kedua diagram komunikasi, biasa dikenal dengan nama diagram interaksi, dan yang terakhir adalah diagram gambaran interaksi, yaitu kombinasi antara diagram aktivitas dan sebagian dari diagram sequence. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang dilakukan oleh objek pada yang pertama, 1 atau 2 skenario use case, dan yang kedua, bagian dari sebuah skenario use case. Lalu, diagram interaksi UML dapat juga digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi antara sistem atau sebuah subsistem. Nah, analisis itu membantu kita untuk memodelkan apa yang kita tahu tentang proses bisnis yang kita perlu support. Nanti hasilnya akan menjadi use case atau model domain. Sedangkan desain itu membantu kita memodelkan bagaimana sistem mendukung proses bisnis. Nah, model desain ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama, komponen boundary atau UI, komponen service, dan yang terakhir adalah komponen entitas. Nah, selanjutnya ada analisis kekokohan. Apa sih analisis kekokohan itu? Analisis kekokohan adalah proses yang membantu dalam identifikasi komponen-komponen desain yang diperlukan dalam model desain. Jadi, sebelum kita membuat model desain, kita harus menganalisis dulu komponen-komponen apa yang diperlukan di model desain tersebut. Nah, inputnya dari analisis kekokohan itu adalah use case skenario dari use case tersebut, diagram aktivitasnya jika ada, dan yang terakhir adalah model domain. Nah, setelah analisis kekokohan, outputnya dari analisis tersebut adalah desain model. Biasanya terdapat pada diagram interaksi UML. Nah, di desain model tersebut ada komponen-komponen seperti komponen batasan, komponen service, dan komponen entitas. Nah, jadi kita akan ngebahas nih yang pertama, apa itu komponen batasan. Sebuah kelas batasan digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya. Nah, abstraksi dari layar UI, sensor, tampilan komunikasi, dan lainnya. Komponen UI tingkat atas, dan komponen batas harus terasosiasi setidaknya dengan minimal satu aktor saja. Lalu ada komponen service. Kelas service merepresentasikan koordinasi, urutan, transaksi, dan kontrol pada objek. Biasanya digunakan untuk mengenkapsulasi kontrol untuk use case tertentu. Nah, gunanya itu adalah untuk mengkoordinasi aliran kontrol dan menghilangkan pergantian workflow dari komponen batasan dan entitas. Lalu yang terakhir ada komponen entitas. Sebuah kelas entitas biasanya digunakan untuk memodelkan informasi jangka panjang yang bersifat penting. Entitas biasanya berhubungan dengan objek domain. Kebanyakan entitas itu bersifat kuat. Dan yang terakhir, entitas dapat memiliki perilaku yang cukup rumit. Nah, sebuah komponen entitas seringkali berhubungan dengan komponen service. Sebuah objek service akan mengontrol objek entitas yang berhubungan, dan sebuah objek service dapat menyerahkan ke objek service lainnya. Sebuah komponen batasan seringkali mendapatkan atribut dari komponen entitas. Nah, dalam proses analisis kekokohan, ada 3 step. Yang pertama yaitu pilih sebuah use case. Yang kedua, bangun sebuah diagram komunikasi atau sebuah diagram sequence yang berisi aktivitas-aktivitas dari use case. Yang pertama, identifikasi komponen desain yang mendukung aktivitas use case tersebut. Yang kedua, menggambarkan hubungan antara komponen-komponen, dan yang terakhir melabelkan hubungan dengan pesanan. Lalu, mengkonversi diagram komunikasi menjadi diagram sequence atau kebalikannya untuk sudut pandang alternatif lainnya.
Nah, dalam diagram komunikasi itu ada elemen-elemen. Yang pertama ada node objek, ada angka urutan, ada nama pesan, parameter, arah pesan, icon stereotip atau teks, objek return, dan objek create. Nah, sebuah pesan itu terdiri dari nama pesan, lalu panah untuk menunjukkan kemana pesan itu menuju, panah terisi berarti pesan yang sinkronis, sedangkan panah kosong berarti pesan yang tidak sinkronis. Lalu ada angka urutan menunjukkan urutan pesan, sebuah kondisi yang menandakan pesan berkondisi, lalu return parameter. Nah, dalam membuat diagram komunikasi, itu yang pertama, tempatkan aktor dalam diagram komunikasi, lalu analisis use case atau diagram aktivitasnya. Selanjutnya ada diagram sequence. Diagram sequence itu berguna untuk menyediakan perspektif berbeda dalam interaksi antar objek, dapat menjadi pengganti diagram komunikasi, dapat diubah ke atau dari diagram komunikasi, lebih berguna bagi pengembang atau developers, dan menyoroti waktu tiap interaksi. Lalu fragmen. Diagram sequence mendukung notasi dari fragmen. Kegunaan fragmen antara lain menampilkan urutan perulangan, menampilkan jalur alternatif, dapat menampilkan skenario sebanyak 2 atau lebih, menampilkan referensi ke fragmen diagram sequence, dan dapat memecah diagram besar ke beberapa diagram yang lebih kecil. Kesimpulan di modul ini, diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang dibutuhkan dalam use case. Interaksi antar objek dapat divisualisasikan menggunakan UML, yaitu dengan diagram komunikasi dan diagram sequence. Terima kasih.